kita menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak di erupsi Semeru. Kang Alif, saya serahkan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Pak. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan di sana. Terima kasih untuk Khalifah Tour yang dibawakan sama Khalifah Berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alif, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya. Terima kasih, demikian hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang sebagai perwakilan kami yang ada di Malang, juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah menitipkan amanahnya melalui kami Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk pasca dari erupsinya ya. Mudah-mudahan Khalifah Berbaginya bisa jalan kembali dan bisa meneruskan apa yang menjadi harapan saudara-saudara kita yang ada di Semeru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin di Malang itu, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di manapun berada, inilah lokasi terdampaknya gunung erupsi Gunung Semeru. Kita lihat di sebelah sana itu adalah lahan aliran yang memang kalau lihat ketinggiannya, insya Allah itu hampir 10 meter dan lahannya naik ke atas sampai ke rumah ke penduduk di sekitarnya. Ini adalah aliran lahar yang terdampak Gunung Semeru. Kami menunggu siapapun yang mendengar atau menyimak siaran langsung ini atau rekaman ini, mudah-mudahan berbuka hatinya untuk saling berbagi bersama Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan setiap ikhtiar lebih sedekah yang disampaikan melalui Khalifah Berbagi menjadi wasilah pengundang rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya menunggu dari saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi ibrah pelajaran bahwa kita punya keinginan untuk saling berbagi. Demikian laporan singkat ini, mudah-mudahan sedekah yang Ibu Bapak sampaikan menjadi pembuka pintu rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang bertugas Muhammad Mu dari Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Khalifah Berbagi dan didampingi oleh DP Peduli sudah ada di lokasi terdampaknya erupsi Gunung Semeru, dan ini adalah paket yang akan kami titipkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak, didampingi juga oleh koordinator lapangan bersama Mas Agus. Mas Agus, ini kami serahkan paketnya melalui Mas Agus ya. Oke ya, paketnya kami terima dari Khalifah Berbagi dan Ditutur. Semoga keberkahan kepada Khalifah Tur dan DT Peduli. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, demikian kami ucapkan jazakumullah khairan katsira buat para donatur. Mudah-mudahan berkah bermanfaat buat saudara kita yang ada di lapangan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, itulah sekilas kegiatan kemarin di lapangan. Dan tadi kalau saya lihat aliran lava itu sebetulnya jarak sungai alirannya hanya 4 meter, tetapi karena lahar dinginnya yang sangat kuat, itu kurang lebih hampir 1 kilo jaraknya itu. Dan sekarang di Lumajang itu yang paling parah katanya di Candipuro. Candipuro korbannya sampai hari ini dihentikan karena memang tidak bisa dicari ya, semuanya tertimbun oleh aliran lahar dingin dan batu-batu besar. Jadi korban-korban yang tertimpa lahar dingin atau saudara-saudara kita yang meninggal itu tidak bisa diambil, dihentikan semuanya. Sekarang programnya adalah sedang pembangunan hunian sementara di Kabupaten Lumajang. Insya Allah Pak Bupati juga gerak cepat, 2 hari setelah kejadian erupsi sudah kontak-kontakan dengan lembaga-lembaga terkait. Dan ya, kami memanggil siapapun yang ingin bergabung di Khalifah Berbagi, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Kemarin diskusi dengan beberapa lembaga terkait, kecamatan, kelurahan, bahwa kurang lebih
hunian sementara itu biayanya 15 juta per unit. Nah, bagi siapapun yang ingin berwakaf untuk pembangunan musola. Kalau masjid dari Pertamina siap dibangun, ini untuk musola anak-anak kecil, untuk mengaji, itu juga warga siap juga, hanya untuk hunian sementara dan hunian tetap nantinya, warga diberikan lahan 10 kali 10 meter persegi, dan luas bangunannya 6 kali 5 meter persegi. Dan bagi siapapun yang ingin membantu, silahkan bergabunglah di Khalifah Berbagi. Baik, sudah jam 5:09 ya, Ustaz Nail? Ya, betul. Kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, kepada para sahabat, para tabi'i dan tabi'inya, dan mudah-mudahan kepada umatnya kita sekalian nanti di akhir kelak dan bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW tercinta. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Ustaz Nail menyampaikan kajian tentang akhlak kita, ada beberapa informasi yang ingin mau sampaikan. Pertama, kiranya berkenan mohon doa untuk keluarga Ustaz Dedi yang hari ini dari sejak kemarin Allah uji dengan sakitnya satu keluarga. Mudah-mudahan cepat disembuhkan, sehat semuanya sekeluarga. Karena kemarin dapat info sakitnya panas ya. Kemarin dapat info dari Ustaz Dedi. Mohon maaf belum bisa bergabung dan mengisi kajian pagi di hari Jumat. Yang kedua, mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk bergabung di Khalifah Berbagi. Insya Allah kami akan melanjutkan program Khalifah Berbaginya. Silakan menghubungi rekan-rekan kami ada di kolom chat. Dan yang ketiga, mohon maaf kami belum bisa mengupdate dana yang ada di Khalifah Berbagi atau dana sedekah. Mudah-mudahan besok hari sudah bisa kami update. Baik, itu saja informasi di awal. Ustaz Nail, silahkan dilanjutkan. Insya Allah kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di fitur chat ya. Insya Allah nanti kami akan sampaikan di penghujung kajian. Ustaz Nail sampai jam 5:45 ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Khalifah Tur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa guru-guru kami yang hadir
di pagi yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang sesungguhnya ini adalah nasihat buat diri saya pribadi. Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang memang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya memang sangat singkat, ringkas. Bahkan kalimat ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil judul atau tema untuk pagi ini, yakni muhasabah. Tema ini saya ambil berkenaan dengan kita masih dalam suasana yang dikondisikan dengan situasi dan fenomena awal tahun. Ya, padahal sesungguhnya muhasabah itu dilakukan oleh setiap mukmin itu adalah setiap hari. Itu anjuran dari Allah, bahkan mungkin cenderung kepada kewajiban kita sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, apa itu muhasabah? Apa arti dari muhasabah? Secara bahasa, muhasabah ini diambil dari bahasa Arab, dari kata hasabah, yuhasibu. Masdarnya adalah muhasabah, yang memiliki arti introspeksi, mengoreksi, menghitung, bahkan bahasa kerennya adalah mengevaluasi. Secara istilah, kata muhasabah artinya mengevaluasi, mengoreksi diri atas perilaku dan perbuatan kita untuk esok yang lebih baik. Ini arti muhasabah secara syar'i. Dengan kata lain, muhasabah adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, dan kesalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah kisah dalam sebuah riwayat. Ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti kita ketahui, beliau adalah Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kebiasaan beliau? Dalam riwayat itu disampaikan bahwa setiap harinya seorang sahabat Umar bin Khattab di awal pagi menuju hari kerjanya, beliau senantiasa mengumpulkan biji-biji kurma. Ya, saya kira ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu biji kurma seperti apa bentuknya, beratnya seperti apa. Nah, oleh Umar bin Khattab, biji-biji tersebut diambilnya, disimpan di saku sebelah kanan, di kantong baju, ya maksudnya kantong gamis atau tob, pakaian Arab. Apa yang beliau lakukan? Dan satu lagi catatan, bahwa beliau itu senantiasa belusukan. Ya. Kebiasaan beliau yang luar biasa itu adalah belusukan ke setiap pelosok negeri. Suatu saat beliau datang ke pasar dengan posisi beliau menyamar menjadi seorang pembeli biasa. Beliau menemukan pedagang tersebut menimbang barang dengan kecurangan.
Kalau boleh dikatakan timbangannya dikurangi beberapa os seperti itu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memarahinya dengan sangat marah. Karena seperti kita ketahui beliau itu adalah, mohon maaf dalam tanda kutip, mantan premannya Mekah pada saat itu. Jadi jiwa-jiwa kepremanannya, jiwa-jiwa bengisnya, jiwa-jiwa jahiliyahnya masih beliau rasakan meskipun pada saat itu beliau masih sudah menjadi seorang muslim, bahkan sudah menjadi seorang Amirul Mukminin. Beliau marahi, kenapa engkau menimbang dengan ukuran yang tidak tepat? Kemudian beliau menyadari, kemudian beliau mengintrospeksi dengan beristighfar, ya Allah ya Rabb, ternyata aku sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Akhirnya diambillah satu biji kurma itu dari saku sebelah kanan, disimpan di sebelah kiri. Beberapa jam kemudian, Umar bin Khattab mendatangi kantor pemerintah daerah, kalau sekarang mungkin seperti itu. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa dan melihat para pejabat setempat tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tupoksinya. Kemudian jiwa beliau yang seperti tadi saya katakan muncul lagi, dan dia dengan spontan memarahi anak buahnya yang tidak bekerja. Seraya beristighfar, beliau minta maaf, minta ampun sama Allah karena sudah memarahi anak buahnya dengan sangat keras. Karena sebetulnya itu wajar ya Pak ya, Bu ya. Seorang pimpinan ketika melihat anak buah melakukan sebuah kesalahan, saya kira wajar kalau ditegur. Tapi bagi seorang Khalifah Umar bin Khattab, itu dianggap sebuah kesalahan. Mungkin dengan cara, akhirnya diambillah satu biji kurma dari saku sebelah kanan, disimpan kepada saku sebelah kiri. Seperti itulah kira-kira kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab, sampai akhirnya pulang ke rumah, menuju kepada kegiatan terakhir sebagai manusia, yakni tidur. Yang beliau lakukan adalah bermuhasabah, mengoreksi diri, menghitung-hitung dan mengevaluasi, hari ini apa yang sudah aku lakukan, hari ini kesalahan apa yang sudah kita perbuat, hari ini kelemahan sikap apa yang sudah kita lakukan. Diambillah biji kurma yang di sebelah kiri, kemudian dihitung oleh beliau, dan beliau mengeluarkan air mata seraya mengucapkan istighfar, minta maaf sama Allah, dan berusaha supaya hari esoknya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Next, Kang Dea. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah khalifah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, ya, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Catatan, lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, surat Al-Hasyr ayat 18. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Hanya kita yang tahu. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kita merasa diri kita beriman, Allah menyerukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita sebagai umatnya. Yuk kita bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, ada catatan ini, lighad, untuk hari esok. Apa hari esok? Mufassir menyampaikan bisa hari akhirat, bisa hari esok secara bahasa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Ya, kita beruntung, kita bersyukur
berada di jalur yang baik. Kita berada di agama yang hanif. Kita bersama orang-orang di lingkungan yang beragama, ya, yang mengetahui baik buruknya perbuatan. Ya. Kadang-kadang kenapa kita perlu muhasabah? Karena sebetulnya ketika saya pribadi, ketika berada di zona nyaman, kalau tidak ditegur oleh teman-teman, orang-orang terdekat kita kadang-kadang lupa akan dosa yang sering kita perbuat. Kita kadang-kadang lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat raqib dan atid tidak pernah tidur untuk melihat perbuatan yang kita lakukan setiap detik, setiap menitnya. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa yuraqib, senantiasa mengawasi. Allah Subhanahu wa taala punya CCTV yang tidak pernah tidur dan tidak pernah padam. Ya. Itulah mengapa kita harus bermuhasabah. Ayat tadi yang saya sampaikan, Al-Hasyr ayat 18, ini menjadi acuan, menjadi dalil kuat bahwa muhasabah itu, bahwa mengevaluasi diri itu wajib dilakukan oleh setiap muslim yang beriman dan bertakwa. Setiap hari, ya, setiap hari kita ini harus bermuhasabah diri. Tadi contoh Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Cucunya juga memberikan contoh kepada kita. Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang luar biasa tawaduknya. Dalam riwayat itu bagaimana kewaraannya seorang Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, beliau mohon maaf tidak berani menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Lampu-lampu itu, kalau sudah jam kerjanya selesai, beliau lebih baik hidup tanpa lampu daripada menggunakan fasilitas negara. Sampai seperti itunya. Ya. Kendaraan yang diberikan oleh negara untuk dirinya, padahal beliau sebagai seorang pimpinan. Ketika jam kerja sudah selesai, beliau tidak berani menggunakannya. Karena apa? Beliau diajarkan oleh kakeknya untuk senantiasa bermuhasabah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang salah. Ketika hari ini kita salah di sini, besok jangan mengulangi lagi. Ketika kita menemukan kesalahan yang lain, besok jangan mengulangi lagi. Jadi kapan kita bermuhasabah? Setiap hari. Ustaz, kalau saya muhasabahnya seminggu sekali. Ustaz, saya muhasabahnya sebulan sekali. Kalau saya setahun sekali bahkan. Saya muhasabahnya kalau saya muhasabahnya nanti aja pas nunggu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau saya Ustaz, muhasabahnya setiap malam tahun baru Hijriah. Boleh nggak Ustaz? Boleh, semuanya boleh. Ya. Daripada tidak sama sekali. Ya, daripada tidak sama sekali. Tetapi ya, anjuran daripada agama, anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bahwa bermuhasabah itu setiap hari. Supaya kita tidak terlarut. Supaya kita tidak berlarut-larut dengan kesalahan. Supaya kita tidak tenggelam dalam perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama untuk dilakukan. Next, Kang Dea. Jamaah khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pendapat ulama ya, menyampaikan kepada kita semua bagaimana sih cara bermuhasabah yang baik. Saya menemukan dalam
kitab-kitab yang saya baca, banyak sekali memang cara-cara orang untuk mengevaluasi diri, ya, untuk bermuhasabah diri. Tapi saya mengambil 3 pendapat. Yang pertama adalah cara bermuhasabah yang baik, yaitu kita tidak menutup diri dari saran dan kritikan orang lain. Ya. Sekali lagi, kita tidak menutup diri, apalagi menolak saran, masukan dari orang lain. Sahabat Nabi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh yang sangat baik. Kita tahu beliau adalah manusia pertama dari kalangan dewasa yang menerima kenabian Rasulullah Muhammad. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah paling senior dan mertua baginda Rasulullah. Dan juga sebagai pelanjut estafet kepemimpinan setelah Rasulullah Muhammad. Ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pada saat itu juniornya dalam Islam, juniornya dalam kepemimpinan, juniornya dalam berbagai hal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan saran kepada beliau. Saran pertama beliau abaikan. Egoisme laki-laki, egoisme sebagai pimpinan, egoisme sebagai manusia normal. Kadang-kadang kita dikasih saran, dinasehatin sama yang lebih junior itu, apa ya rasa kita ini? Rasa nggak enak gitu. Kamu mah masih kecil. Kamu mah masih kencur. Apal naon sih didinya ka orang? Ini perasaan-perasaan anal-ana. Kata orang Arab, saya ini loh. Aku ini siapa loh? Kamu siapa? Ya. Tapi ketika ego kita turunkan, ketika ego sentris, ketika al-ana, bahasa Arabnya itu al-ana, urang ya, saya, gitu kan. Kita turunkan demi kemaslahatan, demi nasihat yang baik, maka kita bisa menerima nasihat dari siapapun. Ya, makanya Umar bin Khattab itu dalam atharnya, dalam ucapan beliau, dalam istilah kita dalam Islam itu disebut, kalau ucapan sahabat disebutnya athar. Kalau ucapan Nabi disebutnya hadis. Kalau ucapan sahabat itu disebutnya athar. Kata beliau, unzur maqala wala tanzur man qala. Ya, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat, perhatikan apa isi kandungan ucapan seseorang. Jangan dilihat man qala, siapa yang bicaranya. Artinya apa? Ketika ada nasihat, tentunya dari anak sendiri kita, anak kita sendiri, nasihat yang baik kepada kita, misalnya, ayah, kalau bisa sekarang mah jangan merokok. Ayah, kalau bisa sekarang mah ayah teh jangan sering marah. Ayah, kalau bisa sekarang ayah itu harus sering rajin berjamaah. Nasihatnya dari anak kita yang kita punya niat untuk supaya dia itu menjadi anak soleh ke depan. Kadang-kadang dinasihati oleh anak kecil, ya Allah, perhatian. Tapi disinilah kita harus bermuhasabah, mengevaluasi diri. Kita tidak boleh menutup diri, bahkan menolak masukan dan saran dari orang lain. Satu. Yang kedua, kita dianjurkan untuk bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya. Jadi sebuah anugerah yang sangat besar, kenikmatan yang luar biasa bagi kita yang memiliki banyak teman orang-orang soleh.
Karena orang-orang baik itu, orang-orang soleh itu, ucapan, tingkah laku, perbuatan, insya Allah kebanyakannya baik. Meskipun dia tidak sempurna. Dari mana Ustadz kita tahu kalau dia orang soleh? Dari mana kita tahu kalau dia punya niat baik? Lihat saja. Kita akan mengetahui seseorang baik dan tidaknya kepada kita setelah waktu proses perjalanan kita berteman dengan dia. Makanya mohon maaf, koreksi kalau saya salah. Saya pernah mendengar bahkan membaca dalam filosofis Tionghoa, kalau kita mau tahu karakter seseorang, maka ajaklah dia untuk berjalan keluar kota sekian hari. Maka kita akan tahu karakter seseorang itu seperti apa kepada kita. Ya. Atau dalam hadis juga disampaikan kepada kita, ketika ada dua orang atau lebih, kemudian bepergian jauh, kemudian kita menunjuk salah seorang untuk menjadi pimpinan rombongan, maka dalam perjalanan itu akan tampak siapa orang-orang tersebut. Kebaikan dan kesalahan itu akan muncul. Ya. Orang-orang soleh itu tidak akan berteman hanya karena punya maslahat pribadi. Tidak. Dia akan berteman hanya karena Allah. Dia akan senantiasa mengingatkan kepada Allah. Saya kira sangat mudah kita menemukan orang-orang yang baik. Satu hari kita bertemu dengan 5 waktu sholat. Ya. Bagaimana reaksi dia dengan sholat? Setiap hari kita akan bertemu dengan orang terdekat kita, mau istri, mau suami, mau anak-anak, mau orang tua. Bagaimana dia memperlakukan mereka? Sekali lagi saya sampaikan, sebuah anugerah, ya, sebuah keberuntungan buat kita ketika kita memiliki teman orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Bahkan sebagian ulama menyampaikan tidak cukup dengan soleh, tapi juga harus muslih. Artinya apa? Dia baik buat dirinya dan juga memperbaiki orang lain. Nah ini. Ayo kita berjamaah. Ayo azan sudah berkumandang, kita ke masjid. Besok yuk kita Senin, Kemis yuk saum. Tahu nggak Khalifah kemarin Pak Muh dan teman-teman ke Lumajang untuk berbagi. Gimana yuk kita sekemampuan untuk mengumpulkan harta kita, dititipkan kepada Khalifah berbagi. Masya Allah. Ini orang-orang soleh. Mereka akan menasihati kita menuju kepada kebaikan. Ini cara bermuhasabah. Ini akan membuat diri kita bercermin dengan diri kita sendiri. Jadi, yang pertama, kita tidak menutup diri dari masukan dan saran orang lain. Yang kedua, kita senantiasa memperbanyak bersahabat dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang muslih. Soleh, baik, dan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Dan yang ketiga, kita perlu juga untuk menyendiri. Kita diperlukan juga untuk menghitung diri itu dengan diri kita sendiri. Di waktu yang baik, di waktu yang betul-betul kita menyadari siapa diri kita. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disampaikan kepada kita, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan berhiaslah dengan amal soleh untuk persiapan akhir. Bahasa Arabnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Wazinu qabla antuzan.
Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di yaumul akhir. Ini perkataan Umar bin Khattab dari gurunya, dari mentornya, dari nabinya Muhammad SAW. Yuk kita mengoreksi diri kita sebelum kita ini dihisab kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhiaslah diri kita dengan amal yang soleh. Hiasilah diri kita dengan orang-orang yang bisa mengajak kita kepada kebaikan untuk bersiap kita menuju hari akhirat. Ada sebuah hadis qudsi mengingatkan kita semua, almar'u ma'aman ahabba. Wah, nanti di hari akhirat kita ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Ya. Kalau kita, Pak Haji Emu, Kang Dea, saya mencintai favorit kita adalah baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan bersamanya nanti di akhir. Tapi kalau saya, Pak Haji Emu, Kang Dea mencintai Lionel Messi, mencintai Cristiano Ronaldo, mencintai orang-orang, mohon maaf gitu ya, yang jauh dari agama, sampai gambar-gambarnya kita tempel di rumah, tempel di lemari, tempel di mobil, cara berpakaiannya, cara potong rambutnya, semua gayanya dia ikuti sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka insya Allah dia nanti di hari akhirat pertemukan dengan Cristiano Ronaldo dan Michael Jackson dan sekitarnya. Nauzubillah. Maka untuk muhasabah pagi hari ini, marilah diri kita membuka hati kita menuju ke arah yang lebih baik. Besok kita harus lebih baik lagi. Next, Kang Dea. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita perlu muhasabah? Kenapa sih kita perlu bercermin? Kenapa sih kita perlu mengintrospeksi diri kita? Mengevaluasi diri kita? Saya kira dalam setiap perusahaan pun pasti ada ya muhasabah. Dalam setiap manajemen apapun, mau di kantor, mau di sekolah, mau dimanapun, dalam teori manajemen ada yang disebut evaluasi kalau tidak salah. Bahasa agamanya adalah muhasabah. Sangat perlu kita lakukan, apalagi untuk diri kita yang sering lupa akan khilaf dan dosa. Kita perlu muhasabah karena kita terus terang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ego kita masih mendahului ketaatan kita kepada Allah. Sifat duniawi kita masih menggerogoti hasrat kita. Ya, hasrat kita duniawi masih menggerogoti kecintaan kita kepada Allah. Kita masih sibuk untuk mencari kenyamanan dunia dan sering kita melupakan akhirat. Dengan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari segala dosanya. Setelah itu muslim yang taat, dia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Sebab taubat adalah bentuk penyesalan seorang muslim. Kata Nabi, an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah sebuah pertaubatan. Aduh, iya ya, enggak akan lagi. Insya Allah itu sudah menjadi sebuah ikrar kita untuk bertaubat. Tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 222 menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, menyesal atas perbuatannya, menyesal atas kesalahannya, dan yang suka mensucikan dirinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur
kesehatan, ya, waktu, keberkahan. Alangkah baiknya kalau kita setiap harinya menyadari, menghitung, mengevaluasi diri kita masing-masing, ya, termasuk keluarga mungkin yang terdekat, supaya kita lebih berkah dalam beramal, supaya kita lebih berkah dalam mencari dunia, karena sesungguhnya tujuan kita yang sesungguhnya adalah hidup kita di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Silakan Pak Mo. Baik Ustadz Nail, terima kasih. Suara saya jelas Ibu dan Bapak Ustadz? Sangat jelas. Jelas kamu. Baik, terima kasih Ustadz Nail atas ilmu penyampaiannya. Sebelum pertanyaan, hari ini adalah hari Jumat yang penuh berkah. Jumat berkah, sekiranya setiap pekan kita bisa bermuhasabah agar hari esok itu menjadi hari yang lebih baik. Kang Dea, sebelum pertanyaan dari Ibu Yuniati, satu yang masuk, gimana kalau kita kasih kesempatan dulu Bunda Ampet ini menyampaikan tausiah. Mangga Bunda Ampet. Tidak tahu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk muhasabah di Jumat Barokah ini ada sedikit. Yang pertama adalah sodakoh di pagi hari, banyak baca sholawat, membaca surat kahfi. Nanti 1 jam sebelum menjelang maghrib itu adalah waktu yang Mustajab, ya? diijabah, mustajab doa. Nah itu barangkali saya mengingatkan saja sekarang sebelum kita memulai dengan berdoa di hari Jumat ini, panggil nama-nama Allah dengan Asmaul Husna, kemudian kita beristighfar kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi. Insya Allah di hari Jumat yang penuh barokah ini adalah muhasabah yang diberi kesempatan oleh Allah hari ini. Selamat melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nampet atas wejangan tausiahnya, walaupun sedikit tapi membuat saya harus terus ya membaca hal-hal yang sangat baik. Ya, di Jumat penuh berkah, bermuhasabah, Allah doanya akan terijabah. Kang Dea silakan. Baik, Pak Mu, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum, izin bertanya, setiap hari kita harus mengoreksi diri dari dosa kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tetapi kadang-kadang kita suka berbuat tidak baik. Kita memohon ampun, kita mengevaluasi kesalahan kita. Nah, bagaimana orang yang senang berbuat kesalahan meskipun suka bermuhasabah, contohnya berdusta? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Yuni ya, yang senantiasa hadir ya, bertanya dan berdiskusi dengan saya pribadi, yakin dengan yang lain sama. Bagaimana sih kita bermuhasabah atas dosa dan khilaf kita? Kita bahkan setiap hari muhasabah diri, tapi juga masih melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu ya, kurang lebih. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu At-Tawwab. Sifat Allah itu At-Tawwab, artinya Maha pemberi taubat. Kita pasti mengetahui akan kekurangan kita. Karena kata Rasulullah, al-insanu mahalul khata'. Manusia itu tempatnya dosa. Tempatnya salah. Tapi bukan berarti kita melepaskan dengan status itu menjadi biarlah, kata Nabi juga, kita mah tempatnya lupa dan dosa. Ya, bukan berarti kita harus seperti itu. Bukan berarti juga kita mempermainkan muhasabah dan taubat kita. Ya, ketika Allah menyampaikan bahwa Allah sangat senang dengan orang-orang yang menyadari diri,
menyadari kekhilafan dirinya, kemudian bertaubat dan mensucikan dirinya. Artinya apa? Allah tidak suka dengan orang-orang yang main-main dengan taubat. Allah tidak suka dengan orang-orang yang menyepelekan muhasabah dia, menyepelekan penyesalan dia. Allah tidak suka. Ya. Maka dari itu sering-seringlah kita bermuhasabah setiap waktunya, jangan terlalu lama, ya. Seminggu sekali, itu khusus untuk Jumat. Memang tadi Bunda juga menyampaikan, tapi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala lil ghad, untuk hari esok, supaya kita betul-betul lebih terarah lagi, terkontrol lagi, maka lebih baik muhasabah itu kita lakukan setiap harinya dengan banyak beristighfar, dengan berteman dengan orang-orang soleh, menerima masukan dari orang lain, dan mendawamkan sholat tahajud di sepertiga malam. Saya kira seperti itu, Ibu Hadiyu. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Nail. Mungkin mendawamkan beberapa amalan sunnah bisa menjadi muhasabah buat kita ya. Sholat duha, tahajud, sedekah, tilawah Quran, bahkan setelah baca sholat, zikir itu menjadi sebuah muhasabah buat kita ya Ustaz. Tuh. Baik Anda, ada Bapak Ibu informasi apa yang bisa mau sampaikan di kajian pagi di Beta Hikmah Balikpapan? Sebentar Ibu ya, kami akan nge-share dulu beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 6 Januari 2022, kami tim Khalifah Berbagi sudah berada di Desa Kecamatan Pronojiwo di Kabupaten Lumajang. Inilah aliran lahar yang kemarin di tanggal 4 erupsinya di Desember. Awalnya aliran lahar itu sangat pendek, kurang lebih hanya 5-10 meter, tetapi karena akibat erupsi ini memanjang dari ujung saya berdiri sampai ke ujung sana. Aliran lahar ini adalah ladang dan perumahan. Dan naik laharnya sampai ke tempat saya berpijak di sini. Saya mengajak kepada Ibu dan Bapak melalui Khalifah Berbagi di Jumat yang penuh berkah, supaya ada action buat kita. Yuk kita bantu saudara-saudara kita melalui Khalifah Berbagi. Insya Allah rekening yang digunakan sama dengan kajian di subuh pagi. Mudah-mudahan setiap amal zariah, setiap sedekah, infak menjadi amal yang tidak terputus. Dan insya Allah kita minta kepada Allah menjadi pelindung kita kelak di yaumil akhir. Beberapa paket sudah kami serahkan. Sedikit informasi saja, di dalam kantong warna merah Khalifah Tour itu ada perlengkapan untuk hunian sementara. Karena dana yang insya Allah belum bisa untuk hunian sementara, tapi kami berikan saja untuk pelengkap di hunian sementara. Ada handuk, ada sabun, ada pasta gigi, ada Al-Quran, titipan wakaf dari Ibu Bapak juga. Kami sampaikan kepada para penerima di sana. Insya Allah itu hanya sebagian kecil. Mudah-mudahan nextnya ke depan di Kabupaten Lumajang, di Desa Pronojiwo dan Candipuro, itu sekarang sedang dibuatkan hunian sementara. Nah, saya mengajak informasi dari BPBD bahwa hunian sementara ini, satu unit hunian sementara harganya 15 juta. Tanah yang dipakai tanah perhutani, luas tanah yang disiapkan untuk warga yang benar-benar terdampak di kelas 1, artinya yang hilang semua, itu diberikan tanah 10 kali 10 meter dengan luas bangunan 6 kali 5 meter. Dan kurang lebih yang kami temui kemarin ada 100 kepala keluarga. Jadi karena ini bentuknya desa-desa kecil, jadi ada di blok sini, blok sini, blok sini.
Alhamdulillah sudah diterima oleh perwakilan kami, didampingi juga oleh DT Peduli dan beberapa LSM juga di sana, mengajak kepada ibu dan bapak untuk membantu saudara-saudara kita. Sampai sejauh ini baru rencana untuk dibuatkan hunian sementara. Mereka masih menempati sekolah-sekolah, masjid-masjid yang ada di sekitar sebelum nanti ditempatkan di hunian sementara. Satu paket 15 juta itu untuk hunian sementara. Bagi yang ingin bergabung silahkan, bagi yang ingin berwakaf juga silahkan. Saya wakaf dalam bentuk hunian sementara, Pak Mo. Saya berwakaf untuk musolanya. Kalau masjid besarnya dari PT Pertamina sudah disiapkan, ya, sedang proses. Saya berwakaf untuk hal-hal yang pelengkap saja, alat tidur, untuk ini silahkan. Insya Allah Khalifah Berbagi menjaga amanah itu, dan insya Allah kami akan senantiasa report update kegiatan-kegiatan yang berada di penyalurannya nanti ya di Kabupaten Lumajang. Informasi yang kedua, Pak Dea, apa yang bisa mau sampaikan? Baik. Mengajak kepada ibu dan bapak, karena waiting list tentang haji sangat panjang. Bagi siapapun yang sudah siap mendaftar, insya Allah kami siap memfasilitasi pendaftaran ibu dan bapak. Saya tahu para pendengar yang ada di kajian Jum pagi ini sudah berhaji, tetapi ingat, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang usianya di atas 12 tahun itu sudah boleh mendaftar untuk haji. Haji reguler, waiting list-nya sangat panjang. 20 tahun untuk Kota Bandung. Tetapi solusinya adalah daftarlah di haji khusus yang waiting list-nya kurang lebih 7 tahun. Jadi kalau anak usia 12 tahun didaftarkan di haji, pada usia 18 tahun mereka sudah punya kesiapan untuk berangkat haji, insya Allah. Karena di usia 18 tahun sudah bisa berangkat. Insya Allah nanti para petugas akan hadir siap menerima pendaftaran ibu dan bapak untuk mendaftarkan para putra putrinya, kerabatnya, saudara-saudaranya, bahkan kalau punya nazar. Jikalau, biasanya nih ibu-ibu yang sering konsul, jikalau saya punya keinginan, saya akan menghajikan ABC, maka itu adalah hutang, harus disegerakan, didaftarkan, agar tidak menjadi beban. Solusi yang kedua, haji, agar tidak menunggu lama, ada namanya haji furoda. Dan ini daftar di tahun yang sama, berangkat di tahun yang sama, jika visa sudah approval, siap-siap berangkat. Ya. Hanya bedanya pendaftarannya saja. Ya. Ini namanya haji furoda. Insya Allah, Khalifah sejak 2010 sudah memberangkatkan haji furoda. Yang paling banyak adalah di 2010. Satu bis, ya. Luar biasa untuk Khalifah. Insya Allah mudah-mudahan berkenan dengan informasi ini, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu dan bapak. Dan informasi tentang umroh, bapak ibu sekalian, kemarin malam kami zooming, tolong siapkan saja bagi yang sudah divaksin atau yang belum, ya, karena memang harus kami upload dokumen-dokumen vaksin ke dalam sistem Siskopatu. Ya. Insya Allah hari ini, mohon maaf, insya Allah perjalanan umroh kali ini akan lebih tertib dari sisi dokumentasi dan dari sisi berkas, karena memang pada saat keberangkatan kami harus mereport dokumen perjalanan baik ke Kementerian Agama ataupun ke muasasah yang ada di Mekah. Nantikan rencana perjalanannya, kami harus menunggu finalisasi kapan dibukanya kembali. Setelah kemarin harusnya di tanggal awal-awal Desember, tapi karena ada virus varian terbaru, harus menunggu juga dengan sabar, dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan di akhir Januari sudah ada list-list perjalanan umroh. Nah, nanti insya Allah Kang Dia dengan timnya akan membantu ibu bapak informasi di grup-grup rencana-rencana perjalanan umroh yang ada di Khalifah Tour. Saya kira itu saja informasi di kajian pagi ini, Bapak Ibu yang beriman, yang diberkahi Allah, karena sudah jam 5:58.
tinggal 2 menit lagi. Ustadz Nail, Siap. berkenan di pagi hari ini kita mendoakan khususon buat Ustadz Dedi. Yang kedua juga kita doakan buat Ustadz Agus yang sering mengisi kajian di kajian pagi tentang Quran, qiraah, karena istrinya sudah melahirkan ya. Punya punya cucu baru nih buat nenek-nenek, buat sepuh-sepuh kita. Kalau Ustadz Agus istrinya sudah melahirkan, kita doakan Ustadz Dedi supaya lekas sembuh. Ustadz Agus juga para putra-putrinya soleh-solehah, dan siapapun yang hadir di sini, para keluarganya yang diuji oleh Allah sedang sakit, Allah sehatkan dan sembuhkan. Mangga Ustadz Nail dipimpin doanya. Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min zanbil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi'a ila Ustadz Dedi anta syafi. Ishfi'a ila Ustadz Dedi anta syafi la shifaan illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi'a ila Ustadz Dedi anta syafi la shifaan illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan putrana Ustadz Agus sareng ibuna dipaparin diberikan kesehatan, keselamatan, jadikan anaknya anak yang soleh, berbakti buat agama dan negara. Insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nail atas penyampaian kajiannya. Dan terima kasih Ibu, Bapak, para bunda, sepuh dan bini sepuh, guru-guru kami yang sudah hadir. Semoga Allah melimpahkan di pagi Jumat yang penuh berkah ini keberkahan yang luar biasa. Kita tutup ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi